Online Graduation 2021. We are so grateful for having all of you here, all parents, teachers, and friends, and especially for all the graduates class of 2021. We thank you for coming and joining us. To start our graduation today, let us all pray together. Heavenly Father, thank you for your love, your guidance for all of us. Until today, when we have our graduation, we are so thankful for your guidance throughout the year. And we want to start our graduation today. We believe that you poured us with joy, with your love, so that we can aware of your love for all of us. Thank you, Lord, in your mighty name, Jesus Christ, we pray. Amen. So to start our day today, our graduation, let us all praise God. Let's say thank you for all His kindness to all of us. Let's sing. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be. Throughout this year, even though we are separated by the distance, but we all know that we never far away one another, because everybody is supporting each other. And one more very important that we know, God never leaves us alone. He always there, every single minute in our life. So what else that we are afraid of? We have one another and we have God in our side. Today, we are going to reflect through God's Word that we are going to read together. Before that, let us all sing, Jesus Wants Me for a Sunday. Let's sing together. Jesus wants me for a Sunday to shine for Him each day. In every way try to please Him and hold
Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada hari ini kami sebagai siswa-siswi SDK Penabur boleh bersama-sama merayakan wisuda kelulusan kami di jenjang sekolah dasar. Maka biarlah ya Tuhan, selain kami bersuka cita, kami juga mau merendahkan hati kami untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya kelulusan kami ini tidak hanya membuat kami berbahagia, tetapi membuat kami juga boleh sungguh-sungguh tahu apa yang harus kami lakukan ke depan sesuai dengan firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-6. Demikian tertulis. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan." Ayat yang ke-13. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Ayat ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Saudara-saudara, suatu hari ada sekelompok kuda liar yang sedang merumput di sebuah padang belantara. Tiba-tiba muncul seekor harimau yang kelaparan dan sedang mencari mangsa. Melihat harimau itu, kuda-kuda ini serentak melindungi diri. Mereka kemudian membentuk barisan dengan cara berhadapan dan membuat sebuah lingkaran. Harimau pun tidak berani mendekat, karena kalau dia mendekat pada lingkaran kuda-kuda itu, dia akan langsung kena tendang. Maka dengan tipu muslihatnya, dia berpikir, lalu kemudian dia menemukan ide. Dia berkata kepada kuda-kuda yang membentuk lingkaran itu, "Wah, sungguh barisan yang sangat bagus. Boleh aku tahu kuda pintar mana yang telah mencetuskan ide ini?" Teman-teman terkasih, kuda-kuda itu pun termakan hasutan si harimau.
Mereka kemudian berdebat tentang siapa yang pertama mencetuskan ide tadi. Tadinya mereka membentuk lingkaran yang kokoh, tetapi karena mereka berdebat, bertengkar satu sama lain, akhirnya lingkaran itu pun terpencar. Dan karena tidak ada kata sepakat, akhirnya kuda-kuda itu tercerai-berai. Harimau pun kemudian berhasil memanfaatkan kesempatan itu untuk memangsa kuda-kuda tersebut. Teman-teman yang terkasih, dari cerita tadi kita sesungguhnya bisa belajar satu hal penting. Ketika kita dan orang-orang di sekitar kita mulai saling menjatuhkan, mulai saling memusuhi, mulai saling ingin mengunggulkan diri dan menjatuhkan yang lain, maka disitulah bahaya akan lebih mudah mengancam kita semua. Pada dasarnya, teman-teman terkasih, kita tidak pernah bisa bertahan dalam hidup ini seorang diri. Gak akan pernah bisa. Kita selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Kita membutuhkan kehadiran orang tua kita. Kita membutuhkan kehadiran para guru. Kita membutuhkan kehadiran teman-teman kita. Tanpa mereka, pasti kita tidak akan pernah bisa menjalani hari-hari kita dengan baik. Teman-teman yang terkasih, hari ini tema renungan kita adalah Together we are stronger. Bersama kita lebih kuat. Itulah yang hari ini kita sama-sama baca dari kisah cerita Alkitab tentang tembok Yeriko. Nah teman-teman, melalui kepemimpinan seorang Yosua, Tuhan itu akan menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Tapi ada caranya teman-teman. Kota Yeriko itu adalah sebuah kota yang kecil tapi dikelilingi oleh tembok yang besar dan kuat. Bagaimana bangsa Israel itu bisa masuk ke sana? Nah, inilah caranya. Melalui Yosua, Tuhan berfirman supaya bangsa Israel yang terdiri dari para prajurit dan para imam yang membawa tabut perjanjian serta sangkakala, mereka harus mengelilingi tembok Yeriko tersebut selama 7 hari. Hari pertama sampai ke-6 cukup mereka berkeliling sebanyak 1 kali. Tetapi di hari ke-7 mereka harus berkeliling selama 7 kali. Dan setelah mendengar tanda atau aba-aba dari Yosua, maka seluruh bangsa Israel itu harus bersorak bersama-sama dengan suara yang nyaring. Dan benar saja teman-teman semua, ketika Yosua dan seluruh bangsa Israel melakukan apa yang difirmankan Tuhan, mereka berkeliling di seputar tembok Yeriko itu, lalu kemudian di hari yang ke-7 mereka bersorak bersama-sama, tembok itu pun runtuh. Tembok yang terbangun dengan kokoh dan kuat runtuh bukan oleh alat perang, bukan oleh mesin tertentu, tetapi oleh kuasa Tuhan melalui kekompakan bangsa Israel yang bersorak bersama-sama. Luar biasa karya Tuhan. Saudara-saudara, bayangkan kalau saat itu bangsa Israel menolak untuk bersatu hati dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bayangkan kalau ketika Yosua menyuruh mereka berteriak, bersorak bersama-sama, lalu kemudian hanya segelintir atau beberapa orang saja yang mau melakukannya. Bayangkan kalau banyak yang berkata, saya capek atau ngapain saya melakukan itu? Masa tembok yang kokoh itu bisa runtuh hanya dengan bersuara? Ada-ada aja nih Yosua. Lalu mereka tidak mau melakukannya. Bayangkan kalau itu terjadi. Maka saya yakin tembok Yeriko itu tidak akan berhasil ditembus oleh orang-orang Israel. Sekali lagi teman-teman, mereka mampu melakukannya karena mereka taat pada perintah Tuhan dan juga karena mereka bersama-sama menyatukan hati untuk melakukan tugas tersebut. Together we are stronger.
Menghadapi berbagai tantangan, teman-teman semua, kita harus selalu mengingat bahwa kehadiran orang lain menjadi sesuatu yang sangat penting dan berharga untuk hidup kita. Kalau hari ini teman-teman semua boleh dalam sukacita merayakan kelulusan dari jenjang sekolah dasar, percayalah bahwa itu pun karena dukungan dan kehadiran orang-orang di sekitar teman-teman. Ada orang tua yang membimbing dan berusaha memenuhi segala kebutuhan kalian. Ada para guru yang mungkin walaupun capek, lelah, tetap berusaha mendampingi kalian dengan baik. Ada juga teman-teman satu kelas atau teman-teman satu angkatan yang membuat pelajaran online ini terasa lebih menyenangkan. Orang tua, guru, maupun teman-teman satu kelas, satu angkatan, mereka semua adalah karunia Tuhan bagi kehidupan kalian saat ini. Maka hari ini, di hari kelulusan ini, hari wisuda ini, saya mengajak kita semua untuk pertama-tama bersyukur. Bersyukur Tuhan karena Engkau telah menghadirkan orang-orang ini dalam kehidupan saya. Mari kita bersyukur dan mari kita menjaga kebersamaan, kesatuan hati kita satu dengan yang lain. Memang teman-teman harus diakui ada kalanya dalam relasi kita dengan orang tua, guru, atau teman-teman yang lain gak selalu berjalan baik. Kadang-kadang kita kesel, kadang-kadang kita mengalami salah paham. Tetapi ingat kembali, together we are stronger. Perbedaan yang ada antara kita dengan mereka, dengan orang tua, dengan guru, atau dengan sesama teman, itu bukan ada untuk dibiarkan atau ada untuk membuat kita menyimpan kekesalan, menyimpan kebencian kita. Jangan teman-teman. Nah, berbicara tentang hal tersebut, saya jadi ingat kentang. Loh, kok kentang? Ya teman-teman, jadi ada seorang guru yang mengadakan permainan bagi anak-anak didiknya yang masih di sekolah dasar. Ya, ibu guru ini menyuruh tiap-tiap anak membawa kantong plastik transparan dan kentang yang jumlahnya tidak menentu. Kenapa jumlahnya tidak tentu? Karena masing-masing anak itu harus menuliskan nama orang yang tidak dia sukai atau nama orang yang dia benci pada kentang tersebut. Maka jumlahnya berbeda-beda. Ada yang membawa 2, ya, karena memang dia merasa dia tidak menyukai 2 orang di sekitarnya. Ada yang bawa 3, bahkan ada yang membawa 5. Nah, peraturannya semakin menarik karena anak-anak ini harus membawa kantong plastik berisi kentang-kentang tersebut selama 2 minggu berturut-turut. Mereka harus membawanya kemanapun, bahkan kalau mereka mau ke toilet. Kentang-kentang dalam kantong plastik itu tetap harus dibawa. Teman-teman, hari berganti hari, kentang-kentang itu pun lama-lama mulai membusuk. Murid-murid mulai mengeluh, apalagi mereka yang membawa 5 buah kentang. Selain berat, baunya juga lama-lama semakin gak sedap. Ya. Nah, setelah 2 minggu berturut-turut, akhirnya murid-murid SD itu semakin lega karena penderitaan mereka akan segera berakhir. Ibu guru pun bertanya, bagaimana anak-anak rasanya membawa kentang selama 2 minggu? Lalu murid-murid SD itu mulai mengeluh kepada si ibu guru, aduh bu berat, aduh bu bau, aduh bu repot sekali. Nah teman-teman, guru itu pun tersenyum. Lalu kemudian memberikan penjelasan tentang permainan yang baru saja mereka lakukan. Ibu guru berkata, seperti itulah kebencian yang selalu kita bawa-bawa terhadap orang lain. Sungguh sangat tidak menyenangkan membawa kentang busuk kemanapun kita pergi. Itu hanya 2 minggu. Bagaimana kalau kita membawa kebencian seumur hidup kita? Pasti sangat tidak nyaman kan?
Nah, teman-teman terkasih, selain kita mau bersukacita karena wisuda kalian, kita bersyukur karena kehadiran orang-orang yang membuat kalian ada di titik ini. Hari ini saya juga mau mengajak kita untuk bisa saling memaafkan. Ya, mungkin selama menempuh jenjang sekolah dasar bareng-bareng nih, ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, ada hal-hal yang membuat kita seperti menyimpan kentang busuk dalam cerita tadi. Nah, tentu kita nggak mau ya membawa hal-hal tidak menyenangkan ini terus-menerus. Ayo kita saling memaafkan, ayo kita kembali saling mengasihi, kita mengingat bahwa sebetulnya setiap orang yang hadir dalam hidup kita adalah karunia Tuhan bagi kita. Dan lewat mereka kita mau terus belajar hidup bersama-sama mengatasi segala perbedaan yang ada. Akhirnya, secara pribadi, saya mau mengucapkan selamat buat teman-teman yang akan diwisuda hari ini. Seperti juga kisah dalam tembok Yeriko tadi, kalau teman-teman berusaha taat pada apa yang dikatakan Tuhan, juga teman-teman hidup dalam kesatuan, kebersamaan dengan yang lain, percayalah, maka teman-teman akan menjadi pribadi yang kuat, teman-teman akan dimampukan untuk menghadapi apapun yang akan teman-teman temui di hari esok. Jangan takut, setelah ini memang ada begitu banyak hal yang masih harus kalian hadapi. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Hari ini, esok, dan sampai seterusnya. Tuhan bersama kita. Amin. Mari bersama kita naikkan doa syafaat kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih karena pada hari ini kami boleh merayakan kelulusan kami. Kami yang akan diwisuda ini menyadari betul betapa karunia Tuhan hadir lewat orang tua, lewat guru-guru, lewat teman-teman yang selama ini menjadi sahabat-sahabat kami dalam perjalanan pendidikan kami. Tuhan, biarlah kelulusan ini tidak hanya membuat kami bersukacita, tetapi juga membuat kami meyakini bahwa di hari esok pun Tuhan akan selalu menyertai kami. Kami yang akan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jenjang SMP dimanapun itu, Tuhan yang akan memberkati supaya kami bisa bersekolah di sekolah yang tepat dan kami boleh semakin serius lagi dalam belajar membentuk masa depan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah para orang tua yang sudah berjeri lelah untuk memenuhi segala kebutuhan kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan karuniakan kesehatan, Tuhan karuniakan segala yang terbaik bagi mereka. Begitu pula kami mengingat para guru, para karyawan yang juga sudah mendampingi kami sampai saat ini. Berkatilah mereka dengan kesehatan Tuhan dan biarlah para guru serta karyawan boleh senantiasa Tuhan anugerahi dengan hikmat, Tuhan anugerahi dengan kekuatan untuk bisa terus mengabdikan diri mereka demi pendidikan di negeri kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang baik yang Kau karuniakan bagi hidup kami, keluarga kami, sekolah kami. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. To continue our graduation ceremony, we would like to hear some speeches from the board of BPK Penabur Bandung. Mr. Erwin Kosasi, time is yours. Yang terhormat para orang tua, kepala sekolah dan wakil, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, para siswa-siswi yang dicintai dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera. Di saat pandemi COVID-19 menerpa dunia dan sangat berdampak pada kehidupan kita semua dan sangat berdampak buat kehidupan bersekolah putra-putri kita semua. Namun saat ini kita semua tetap harus bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Nya sehingga di akhir tahun pelajaran 2020-2021 seluruh keluarga besar BPK Penabur Bandung boleh bersukacita atas keberhasilan siswa-siswinya melewati suatu jenjang. Para siswa
Perjuangan yang kalian tempuh di masa pandemi ini begitu sulit dan panjang. Di dalam mempersiapkan diri sehingga saat ini dapat menuai hasil yang melegakan dan membanggakan untuk kalian, orang tua, guru, bahkan untuk kami selaku pengurus BPK Penabur Bandung. Satu jenjang telah dilalui dan masih ada lagi jenjang-jenjang berikutnya yang harus ditempuh. Semuanya dapat kalian tempuh dengan baik jika kalian selalu mau berjuang dengan gigih, taat dan patuh pada orang tua dan para pendidik di sekolah. Dan yang pasti kita semua harus selalu bersandar pada Tuhan sehingga kemenangan pasti ada dalam genggaman kalian. Kami juga berterima kasih secara khusus kepada jajaran tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah dalam menghantar anak-anak yang Tuhan titipkan pada kita semua untuk diajar dan dididik walaupun dengan segala keterbatasan yang ada karena situasi dan kondisi yang menyebabkan kita sulit bertemu dengan peserta didik hanya dalam bentuk virtual. Dan juga secara khusus kami berterima kasih pada orang tua siswa yang telah mempercayakan pendidikan anak-anaknya di BPK Penabur Bandung. Kerjasama antara pihak orang tua, sekolah dan yayasan haruslah baik demi kemajuan anak-anak seluruhnya. Saat ini juga perkenankanlah kami mengembalikan putra-putri Bapak Ibu sekalian setelah berproses di BPK Penabur Bandung. Kami sampaikan juga BPK Penabur Bandung memiliki jenjang yang lebih tinggi dan kami berharap putra-putri Bapak Ibu dapat melanjutkan proses pendidikannya di BPK Penabur Bandung. Terima kasih juga kami sampaikan pada kepala sekolah beserta jajarannya dan juga pada panitia khususnya yang telah mengatur kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Thank you Mr. Erwin and Mr. Philip for the speech. And now it's time for our beloved principal, Ms. Pamela, to say a few words. Dear PYP6 students, this school ending has been quite different. We stood strong and brave in the midst of pandemic and watched as the world tries to save lives, find a cure, and distribute vaccines. COVID-19 forced us to make many changes. We had school online, had virtual events, and missed our friends. As we move forward, you continue to demonstrate diligence, motivation, and determination to work to the best of your ability to learn new instruction and finish the academic year. As the year comes to an end, we have learned to be responsible, empathetic, and safe. You are on your way to becoming 21st century learners. Your parents, guardians, and teachers are very proud of you. Always remember to study hard, read every day, and dedicate yourself to making next year even better. At the Penabur Banda Primary School, we all work together, we stand up for ourselves and others, and we work really hard, use kind words, and have self-control. Many thanks to all Penabur Banda Primary School's teachers and staff who dedicate themselves day after day, teaching you many new educational concepts and strategies, as well as kindness and respect. A shout out goes to parents and guardians who made your homes your school while they were trying to work at home, but still making the time and effort to teach and support you. Always make good choices, think before you speak, and respect yourself and others. Treat everyone the way you want to be treated. Have a happy, safe, and healthy holidays. Remember to read every day, and please remember to stay safe and well. I miss you all and look forward to seeing you again, hopefully soon. Thank you, Ms. Pamela, for the warm welcome for everyone. And now we are going to hear some words from representative from parents. And this opportunity, we will give it to Clarish parents from Primary 6. Suatu kehormatan bagi saya karena pada hari ini saya bisa berada di hadapan Ibu Kepala Sekolah, guru-guru, serta staf dari SD BPK Penabur Banda, serta rekan-rekan wali murid untuk memberikan sambutan sebagai perwakilan dari kelas 6. Kami masih ingat 6 tahun yang lalu saat kami menitipkan anak-anak kami kepada Bapak dan Ibu Guru untuk dididik dan dibimbing sehingga menjadi anak-anak yang berilmu serta memiliki budi pekerti yang luhur. Pada hari ini kami datang kembali untuk mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan Bapak dan Ibu Guru dalam mendidik anak-anak kami. Kami melihat anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki karakter yang baik. Itu semua tidak terlepas dari perjuangan Bapak dan Ibu Guru dalam mendidik anak-anak kami.
Terima kasih untuk kesabarannya, kasih sayangnya, dan perjuangannya sehingga dapat mengantarkan anak-anak kami menyelesaikan tahap akhir di primary school mereka. Kami juga memohon maaf jika ada sikap, tingkah laku, tutur kata dari anak-anak kami yang kurang berkenan. Kami juga berharap SD BPK Penabur Banda tetap bisa menghasilkan anak-anak yang tidak hanya berprestasi di akademiknya, tetapi juga memiliki karakter yang baik sesuai dengan visi dan misi dari BPK Penabur. Kami juga berpesan kepada anak-anak kami bahwa kelulusan ini bukanlah akhir dari proses belajar mereka, tetapi merupakan modal awal untuk menempuh pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi di secondary. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, terima kasih. Today, primary 6 students are graduating from their primary years to start their secondary years lives. Therefore, let us congratulate them. The graduates of 2020-2021 academic years. Alexandria Ana Victoria Medaglia, Andrew Joseph Permana, Beverly Shan Daniela Daeng Mangai Wai, Celia Haryanto, Clarice Gwen, Dave Allison, Garneta Felania Setiadi, Genghis Jose, Gwenet Angohitali Zebua, Casey Chandra Jaya, Leonard Stephen Wan, Madeline Chang, Matthew Ben Cahyana, Matthew Ethan Suryadi, Maxwell Evan Sanjaya, Michael Stanley Timothy Halim, Nicole Ashley Setiawan, Priscilla Fanny Apria, Regan Moses Trioso, Sebastian Indra, Fanny Austin Gulton. See who's here. Oh, hi. How are you? I'm great. I've been doing well. I went to the mall. I played with my cousin and my siblings. I visited my grandpa and grandma. And I learned how to ride a bike. Not like ride a bike, but yeah, to do the tricks and stuff. So that's it. Wow, that's a lot. What about your assignments? Which assignment, miss? Hi, miss. This is Cookie. It's a mini poodle. And then we have my hamster. Milo, my bunny. Ow!
So, Fela, can you answer the question? Hello, miss. Hello, miss. Can you see my answer in my paper? Can you please scoot a bit? I can only see your eye. Max, do you hear me? Yes, miss? Can you answer the question? Question? I didn't get the question. Sorry. Oh, hi, Steven. You're on time. I'm here. Yes, miss. Stay. Talia, I know that you're not comfortable to show us your face, but can you please show me your thumb if you understand my explanation before? That would be great. Thank you. Andrew, I'm so sorry I can only see your forehead, so can you please flip your camera a bit lower? I'm trying. Casey? Whoa. You move a lot, Casey. What are you doing? Hi, Tony. Hi. Happy birthday. How old are you? 14? No, 28. Okay, sorry, wait. Yes, miss. Sorry, I was having a call first. Just wait a minute. Okay. Yes, Tony. Hi. Happy birthday. Oh, someone is calling from the other phone. Yes. I know. I'm going to be in your house in 12. Bye. Oh, sorry, Tony. I have to go to school first. No, I'm not busy, but I have to go to school first. Bye. Oh, yes, miss. Hi. How are you? Sorry, I was taking a few calls. I need to do my homework first before I submit it at 12. Just wait a minute. It's a mini poodle. What lesson is this? Where? Wait, what? We believe that everyone has done their best this year, and achievements will forever be valued. We would like to congratulate the students who received the High Achiever Student Predicate this year. This achievement is based on the result of all exams, practical and written, projects and assignments. Congratulations to Priscilla Fanny, Primary 6 High Achiever Student
2020-2021. And as a representative of the graduates, we would like to invite Priscilla Fanny to share a few words of encouragement for the fellow graduates. Greetings to everybody watching this. My name is Fanny and I would like to say a few words. So firstly, I would like to congratulate all my friends because we did it. We passed, we graduated primary school, and I also know that this wasn't easy. It wasn't easy for us to get from here to here. It wasn't easy for us to get to this point of life where we finally graduated. And I know we had to go through a lot of stuff. We had to go through lots of hardships. We had to put in a lot of effort during school. We had to work hard every day. But all of that, all our hard work, all our commitment, all our determination has finally paid off because today we graduate. And secondly, I would like to thank all our teachers. I would like to thank all our parents and to our other supporters because without you, we couldn't have been up here. We couldn't have graduated. We couldn't have been the person we are today. Without your help, we would be no one because you've always been there with us since day one. You had always believed in us. You had always supported us, and we really owe you a lot because you are our #1 supporters. We really look up to you a lot, and thank you for always caring for us. Thank you for always accepting us even though we're not the best versions of ourselves yet. Thank you for always understanding us. And lastly, I would like to say that after all of this, after this graduation, after primary school, we will be moving on to secondary school, and I know that some of us might be going our separate ways, but always remember that all of us will be here with you. All of our supporters will always be in our hearts because we have always been together since day one up until now. Secondary school might be hard, secondary years might be more tough, might be more challenging, but always remember that God is with you. He has already set a path for you, and always remember that all your friends, all of the people that are here with you now will always be with you in your heart. Always remember to always stay happy, to be filled with joy, to never give up. Because if we passed primary school, we can also pass secondary school. And again, thank you to all our supporters. You don't know how grateful we are to have you as our teachers, to have you as our parents, to have you as our supporters, because you really do mean a lot to us. And that's it. That's all I want to say. I hope all of you guys stay safe. And I also hope that we can stay in touch with and I also hope that all my friends can stay in touch. And also happy graduation. So thank you. Goodbye. So I just want to say that thank you for the journeys you give me. Thank you for the opportunities you have given me to go on this journey for 6 years. Dear parents, dear mom, dear dad, dear mom and dad, thank you for supporting me throughout this year. Thank you, Mom, for all your unlimited kisses and hugs. You have inspired me and encouraged me to do everything. I know you can be busy and tired, feeling down or sad. It's fine to feel like that, don't worry. I just wanted to say thank you for being by my side all the time. I thank you deepest from my heart. I am grateful for parents like you. When I answer wrong in tests, you always support me by saying, you tried your best. And that's good. I mean, you kind of encouraged me to keep living. Thank you, doing everything possible to put me on the path to greatness. I know sometimes I'm embarrassed to say I love you, but I actually love you, even though sometimes I don't show it. I just can't imagine how life would be without you by my side. And thank
Thank you for helping me so I can do my best. Thank you for bringing me to this world. For everything, I promise I will work hard to make you proud. We are at the end of our online graduation ceremony. This is not the end of the whole PYP6 graduation program. We would like to invite you to stay online. While waiting for some participants to join this conference, we will have a break time for about 2 minutes, and see you again. Don't have to win the gold all on your own. We're a team, now we're stronger. Don't gotta face the whole world all alone. 'Cause we can go further. The road could be hard and the night could be dark, and the jewels shine brightly wherever we are. If we stick to the dream, we'll never fall apart. Because we're better together, stronger side by side. This is our moment, it's our time. So we're different, whatever, everyone can shine. This is the moment of our lives, 'cause we're better together. Every one of us is more than strong enough, but when we work together, we're a power that nothing else can touch. Every piece makes us better. The road could be hard and the night could be dark, like the jewel will shine brightly wherever we are. If we stick to the dream, we'll never fall apart. Because we're better together, stronger side by side. This is our moment, it's our time. So we're different, whatever, everyone can shine. This is the moment of our lives, 'cause we're better together. All of us together only makes us better. We can do whatever, we are stronger. All of us together only makes us better. We can do whatever together, stronger side by side. This is our moment, it's our time. So we're different, whatever, everyone can shine. This is the moment of our lives, 'cause we're better together. All of us together only makes us better. We can do whatever, we are stronger. All of us together